Berapa banyak saudara sering mengalami itu? Iblis menuduh saudara, kau gelisah, kau tidak bisa tidur. Dan iblis berkata, gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu. Kamu pantas mengalami itu, kamu pantas mengalami itu. Hari ini juga ketika iblis menuduh saudara, katakan sorry. Semua sudah dibayar lunas. Yesus tidak membayar dengan mencicil. Yesus tidak pernah bayar separuh-separuh. Yesus tidak berkata 5% kamu bayar sendiri. Dia bayar 100%, saudaraku. Jaminan dari kerajaan Allah lebih dari cukup. Karena itu rajanya berani berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Sebab semua itu dicari oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Tetapi kamu ini, jadilah kerajaan Allah setelah kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Silakan duduk saudara kekasih, haleluya. Kita harus tahu bahwa hari raya Pentakosta itu hari raya yang wajib untuk dirayakan. Itu hari raya panen. Hari raya turunnya firman Tuhan di Gunung Sinai. Dan hari raya turunnya Roh Kudus di Bukit Sion. Ketika di Gunung Sinai, dengan sombongnya umat Tuhan berkata, semua firman Tuhan akan kami lakukan. Tapi ketika Musa 40 hari di atas Gunung Sinai, didampingi yaitu oleh Yosua yang setia itu. Maka ketika turun dari gunung, bangsa Israel melanggar semua perintah Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Dan hari itu saudaraku, 3.000 orang mati saudara. 3.000 orang mati dibunuh karena perbuatan mereka. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, perjanjian baru, Bukit Sion, 3.000 orang dihidupkan. Bukankah hukum atau huruf itu mematikan? Tetapi roh menghidupkan. Haleluya. Hari ini karena itu saya berikan pada saudara bukan 10 hukum, tapi 10 anugerah. Berapa banyak saudara mau 10 anugerah? Berapa mau 10-10-nya? Lambaikan tangan saudara. Amin. Ada outward anointing. Ataupun kita bilang the anointing upon. Yang disebutkan yaitu melakukan mujizat, saudaraku, hal-hal yang ajaib. Tapi ada juga inward anointing, pengurapan yang ada di dalam. Nah, pengurapan yang di dalam itu tenaga dalam Roh Kudus, saudaraku, yang mau diberikan kepada saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Hari ini mari kita lihat 10 tenaga dalam, 10 inward anointing, 10 anugerah yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Yang pertama-tama dalam Roma 8 ayat 1 sampai dengan 4 kita baca terlebih dahulu. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Katakan penghukuman. Bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup, the spirit of life, roh kehidupan, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Hukum dosa dan maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus putranya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi kehidupan manusia ada 2 macam. Satu hidup menurut daging. Yang satu hidup menurut roh. Nah saudaraku, ada 2 berkat utama di sini. Yang pertama, kita dimerdekakan daripada tuntutan hukum. Kita dimerdekakan dari tuduhan. Kita dimerdekakan dari condemnation. Kita harus tahu bahwa iblis itu saudaraku, diabolos. Kalau bahasa Spanish el diablo, itu artinya penuduh, pendakwah, ya, menyalah-nyalahkan. Kita hidup di satu generasi adalah generasi yang irresponsible, yang tidak bertanggung jawab. Segala semua apa-apa protes, apa-apa demo, saudaraku. Pokoknya yang salah orang lain. Yang salah pemerintah, yang salah sistem.
Yang salah orang tua saya, yang salah papa saya, yang salah orang lain. Yang penting bukan saya yang salah. Ya, selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan orang lain. Tetapi saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan selama 30 tahun saya menyelidiki. Ada orang sakit tidak bisa sembuh. Ada orang tidak bisa bahagia. Orang yang selalu ketakutan. Yang pikirannya selalu najis. Yang selalu dikuasai oleh hawa nafsu, saudaraku. Semua itu tuduhan pertama adalah karena adanya tuduhan, condemnation. Itu adalah akar. Kalau pohon ada tanaman kita potong. Ya saudara, kita potong, tidak dicabut akarnya pasti tumbuh lagi. Ya, adalah bodoh sekali saudaraku kalau cancer kita tutup dengan Tensoplast saudara. Harus dibongkar sampai dengan akarnya. Demikian juga masalah dalam hidup saudara. Seringkali ini yang terutama, condemnation. Gara-gara saya papa saya sakit. Gara-gara saya, papa saya bangkrut. Seringkali saudaraku karena orang tua kita tahayul. Ketika engkau lahir tidak pada bulan yang tepat, tidak pada tanggal yang mereka kendaki. Saudaraku lahirnya kok perempuan diinginkan laki-laki. Maka seringkali disalahkan dibilang anak sial. Dibilang anak sial saudara. Ada seorang jemaat dia itu selalu rendah diri saudara ya. Satu hari dia datang pada saya. Dia minta nama baru. Dia tanya, boleh enggak saya panggil papa? Kenapa? Ya papa saya itu selalu bilang saya anak sial. Saya ini anak bawa hoki. Tidak bawa hoki. Akibatnya saya juga tidak pernah mengalami terobosan dalam hidup saya. Tolong kasih saya nama baru. Saya kasih dia nama baru, Timotius. Ya, yang aneh saudara, marganya sama dengan saya. Saya ini marga T. Dia juga sama saudara. Marga T itu jarang, biasa ada Tan, ada Lim. Itu banyak saudara ya. Tapi marga T itu kan jarang. Jadi dia namanya sama dengan saya. Lalu apa yang saya lakukan? I bless him in Jesus name. Saya memberkati dia sebagai bapak rohani. Dan saya berkati dia, waktu itu dia mau jual rumah. Saya bilang, saya percaya kamu tidak perlu jual rumah. Apa pelayananmu? Saya melayani orang-orang bencong di sebelah rumah saya. Saya bilang cocok, jangan jual rumahmu. Jadikan tempat untuk mereka datang pada Tuhan. Saya berdoa, soalnya apa yang terjadi? Ini dalam keadaan sepi begini, dia dagangannya itu sangat tipis marginnya. Dia dagang komputer. Tetapi pada waktu begitu didoakan 2-3 hari kemudian, order-order yang tidak biasa datang pada dia, saudaraku. Memang berkat itu datang daripada Tuhan. Tapi melalui penerimaan, melalui saudaraku, ketika dicabut tuduhan bahwa dia pembawa sial. Saudara masih ingat Yabes? Yabes dikatakan pembawa kesakitan, anak sial. Tapi dia berkata, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Sebab aku tidak menimbulkan kesakitan dan tidak mengalami kesakitan. Itu terjadi. Saudaraku, condemnation. Condemnation, tuduhan. Berapa banyak saudara sedang mengalami saat ini. Gara-gara kamu. Ingat, kita hidup dalam satu zaman, dalam satu generasi di mana orang tidak bertanggung jawab, semua orang lain salah kecuali diri sendiri. Tetapi saya membawa kabar baik buat saudara. Kalau ada tuduhan diarahkan pada saudara, cancel, dibatalkan secara pidana maupun perdata, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kalaupun saudara melakukan kesalahan, firman Tuhan berkatakan lebih putih daripada salju. Lebih putih daripada bulu domba. Sekalipun dosamu seperti kirmisi, akan jadi putih seperti salju. Haleluya. Jadi Roh Kudus akan memberikan pembelaan kepada kita. Roh Kudus adalah parakletos. Parakletos itu pengacara, pendamping, tidak menghadapi masalah, tidak menghadapi segala macam tuduhan. Ada kabar baik buat saudara, segala tuduhan dibatalkan. Amin. Segala penyidikan dibatalkan saudaraku. Sebab sudah ditanggung oleh Dia di atas kayu salib. Berapa banyak saudara pernah nonton film, bukan film, acara di televisi, acara baru ya. Saya sempat lihat lucu juga, Tukar Nasib. Berapa yang saya pernah nonton? Lucu enggak saudara ya? Nah saudaraku, itu yang terjadi di atas kayu salib. Terjadi perubahan nasib. Saudara, kalau itu cuma acara televisi, jadi tinggalnya cuma semalam, tidurnya cuma semalam, besok kembali lagi ke gubuk.
Tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus, dia tinggalkan sorga mulia, dia turun ke bumi, dia tukar nasib dengan saudara. Dan segala kehinaan kita ditanggung, diganti kemuliaannya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Amin. Condemnation. Saya pernah menyampaikan satu firman Tuhan, dominion over condemnation. Kuasa atas tuduhan. Oh, tuduhan itu adalah akar. Ketika tumbuh ke atas jadi tanaman, cabangnya, rantingnya, buahnya, saudaraku, ya, menimbulkan sakit penyakit, menimbulkan sakit mah, mungkin sakit kepala, vertigo, apapun. Ketika diperiksa, dokter berkata enggak apa-apa, enggak ada virus, enggak ada bakteri, enggak ada apa-apa, semuanya baik. Tetapi saya sakit semua dokter, itu karena tuduhan. Hari ini saya mau katakan, tuduhan sudah dibatalkan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Iblis itu kayak debt collector. Dia datang ke rumahmu, dia gedor, dia takut-takuti. Aku potong kepalamu, aku cabut gigimu misalnya begitu. Tetapi ketika sudah dibayar, sudah dibayar. Tahukah Anda, semua surat hutang kita, semua cancel di atas kayu salib. Dipakukan di atas kayu salib. Segala tuduhan kepada Anda. Siapa daripada kita pernah berkata, aku bersih. Tidak ada seorang pun. Termasuk terutama yang bicara ini. Tetapi saudaraku, kalau iblis ingatkan saya. Ya, kamu tuh mestinya dihukum. Model kayak kamu kok ngabarkan firman Tuhan. Saya bilang, mestinya begitu. Tapi sorry ya iblis, tukar nasib. Yesus yang nanggung buat saya. Yesus yang tanggung buat saya. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Haleluya. Baru-baru ini ada seorang yang sangat terkenal mati gantung diri di Thailand. David Carradine. Serial film Kung Fu. Kwai Chang Caine. Shaolin Priest. Amin. Gantung diri. Kaya, terkenal, legendaris. Kenapa? Kok gantung diri? Sebab cuma satu. Condemnation. Sebab dia bukan pengikut Kristus. Tidak ada yang bisa melepaskan dari condemnation kecuali Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah roh pembenaran. Roh Kudus adalah roh pengudusan. Roh Kudus adalah roh yang melepaskan kita dari segala tuduhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Hari ini juga ketika iblis menuduh saudara, katakan sorry. Semua sudah dibayar lunas. Yesus tidak membayar dengan mencicil. Yesus tidak pernah bayar separuh-separuh. Yesus tidak berkata 5% kamu bayar sendiri. Dia bayar 100%, saudaraku. Dosa manusia yang pertama sampai dosa manusia yang terakhir sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Terjadi tukar nasib, saudaraku. Nasib saya berubah ketika saya mengikut Tuhan Yesus. Karena segala tuduhan cancel in the name of Jesus. Berapa banyak saudara sering mengalami itu? Iblis menuduh saudara. Engkau gelisah, engkau tidak bisa tidur. Dan iblis berkata, gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu. Kamu pantas mengalami itu, kamu pantas mengalami itu. Satu kali ada sepasang suami istri muda, pendeta masih muda, anaknya meninggal. Sederhana, karena apa? Karena berenang, tidak tahu kenapa kram, meninggal usia 8 tahun, anak satu-satunya. Mereka begitu stres, bahkan ingin bunuh diri. Saya katakan pada mereka, jangan salahkan dirimu. Tidak ada orang mau anaknya mati. Amin. Tapi saya pantas mati, Pak. Saya bapak apa? Istrinya berkata, saya ibu apa? Tidak ada orang yang tahu. Ya, tidak ada orang yang tahu. It's a mystery. Saya juga tidak mau kasih alasan.